Halo ibu-ibu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun ibu-ibu memutar video ini. Semoga ibu-ibu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Yuk mari ibu-ibu ditonton videonya sampai habis. Nah, kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu secara umum Microsoft yang akan kita pelajari itu ada 3 ibu-ibu. Pertama ada Microsoft Word, lalu Microsoft Excel, dan yang ketiga itu ada Microsoft PowerPoint. Untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kita telah membahas dimulai dari hal dasar mengenai perbedaan laptop dan komputer, bagaimana pengoperasian laptop, membuka dan menutup aplikasi, lalu bagaimana cara kita mencari aplikasi. Lalu selanjutnya yang telah kita pelajari itu Microsoft Word. Kita membahas mengenai fungsi-fungsi icon yang ada di toolbar, menulis di Microsoft Word. Ibu-ibu juga sudah praktek bagaimana membuat surat sendiri kan, serta memasukkan kop suratnya. Terus kita juga belajar cara copy paste, dan ibu-ibu juga udah bikin table sendiri. Serta ibu-ibu juga memasukkan gambar, dan yang terakhir kita lakukan itu di Microsoft Word yaitu lomba mengetik siapa cepat. Nah, kali ini kita lanjut ibu-ibu ke pembahasan mengenai Microsoft Excel, yaitu tentang pengenalan icon dan instrumen Microsoft Excel. Ibu-ibu sebelumnya udah tahu belum Microsoft Excel ini untuk apa aja sih? Jadi sebenarnya fungsi Microsoft Excel ini banyak sekali ibu-ibu. Namun yang akan kita bahas secara umum itu ada 3 poin. Jadi Microsoft Excel ini bisa kita gunakan untuk membuat tabel. Nah, misalnya ibu-ibu kan mau membuat tabel apa gitu, bisa kita lakukan di Microsoft Excel ini seperti kayak membuat tabel nama, daftar absen, terus tabel keuangan. Nah, seperti yang udah dibahas tadi, ibu-ibu juga bisa membuat daftar keuangan. Jadi, misalnya ibu-ibu kan ada laporan keuangan kegiatan gitu, berapa uang yang masuk dan keluar. Nah, ini bisa kita catat di Microsoft Excel ibu-ibu. Selanjutnya, selain itu kita juga bisa melakukan operasi perhitungan, seperti penjumlahan, kali, bagi, tambah, kurang, dan mencari rata-rata. Ini untuk memudahkan ibu-ibu. Jadi, ibu-ibu nggak perlu lagi menggunakan kalkulator serta menjumlahkannya satu-satu gitu. Misalkan ibu-ibu pengeluarannya atau pemasukannya banyak tuh. Jadi, susah kan kalau kita jumlahin satu-satu atau kita bagi satu-satu. Nah, ibu-ibu cukup menggunakan rumus yang ada di Microsoft Excel aja. Sehingga ini sangat mempermudah ibu-ibu. Nah, itu 3 hal dasar yang akan kita pelajari di Microsoft Excel, ibu-ibu. Selanjutnya, kita masuk ke cara membuka Microsoft Excel. Nah, untuk hal ini pasti ibu-ibu sudah pada bisa kan ya bagaimana cara kita membuka Microsoft Excel. Caranya itu sama aja ketika ibu-ibu membuka Microsoft Word yang di awal-awal telah kita pelajari. Yang pertama itu ibu-ibu bisa melihat di keyboard ibu-ibu. Di situ ada tertera tombol Windows atau kotak segi 4 yang ada 4 kayak jendela gitu. Bentuknya kayak yang ada di slide PPT CESA, Bu Ibu. Terus setelah itu ibu bisa klik sekali doang yang ada di keyboard ibu-ibu. Ibu juga bisa secara langsung di tampilan awal layar kita ini, biasanya juga ada langsung tombol Windows. Nah, setelah itu ibu pencet tadi, ibu akan menemukan tulisan type here to search juga. Jadi sama kayak kalau kita misalnya mau pencet yang di keyboard atau yang dari layar ibu-ibu. Setelah itu ibu-ibu ketikkan Microsoft Excel. Nah, lalu kan muncul tuh aplikasinya Bu Ibu. Jadi ibu-ibu bisa klik 2 kali. Lalu nanti muncul tulisan blank workbook. Maka ibu-ibu bisa klik 1 kali dan nanti halaman kosong Microsoft Excel-nya akan terbuka. Atau ibu-ibu juga bisa membukanya dari tampilan layar di desktop kita ibu-ibu. Nah, biasanya juga sudah ada tertulis di situ Microsoft Excel. Jadi ibu-ibu tinggal mengikuti step yang tadi sudah Cesa bilang, klik 2 kali lalu nanti pilih blank workbook, maka nanti juga halaman dokumen yang kosong itu akan terbuka.
Selanjutnya, kita masuk ke bagaimana sih cara kita membuat tabel nama itu, ibu-ibu. Tapi, sebelum kita masuk ke bagaimana cara membuat tabel, kita akan membahas dulu sedikit nih mengenai toolbar-toolbar yang ada di Microsoft Excel ini. Bagian atas itu kita bisa sebutnya dengan toolbar ya ibu-ibu. Jadi secara umum toolbar yang ada di menu home ini hampir mirip ibu-ibu dengan yang ada di Microsoft Word. Jadi kita tidak terlalu susah mengenalinya kembali karena sering kita bahas di Microsoft Word. Nah baik, Cesa akan mengulang sedikit secara ringkas ya ibu-ibu. Dimana bisa ibu lihat di halaman PPT ini, bagian atas itu kan judul dokumen yang sedang kita buka. Nah ini ya ibu-ibu. Terus di bawahnya itu ada tulisan file. Ini kita gunakan ketika ibu-ibu untuk menyimpan dokumen yang sedang ibu-ibu buka. Nah, di bagian ini gunanya untuk mengatur tulisan ibu-ibu. Seperti yang di atas ini kita bisa gunakan untuk mengatur atau mengganti tulisan. Yang angka-angka sebelah sini kita gunakan untuk jenis berapa ukuran yang tulisan yang kita pakai. Terus yang B itu kita gunakan untuk menebalkan, bacanya bold. Terus ada italic untuk memiringkan huruf. Sebelahnya ada underline untuk menggaris bawahi huruf. Sebelahnya lagi ada bottom border. Ini kita gunakan untuk membuat tabel atau kita gunakan untuk memberi batas pada kolom. Nah, ini bakal sering kita pakai nantinya ibu-ibu yang bottom border ini. Selanjutnya di sebelahnya ada fill color untuk memberi warna pada kolom, dan juga ada font color untuk memberi warna pada tulisan. Setelah itu ibu-ibu, kolom selanjutnya kita bisa gunakan untuk mengatur rata kanan, rata tengah, rata kiri pada tulisan ibu-ibu. Dan ini juga terdapat di Microsoft Word. Nah, tepat di sebelah rata kanan, rata tengah, dan rata kiri itu juga terdapat merge and center yang kita gunakan untuk menggabungkan beberapa kolom. Sedangkan wrap text kita gunakan untuk membuat tulisan kita yang berlebih-lebih tadi itu agar muat di satu kolom. Kita bisa gunakan wrap text ya ibu-ibu. Setelah itu kita lanjut ibu-ibu membahas mengenai bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Excel. Hal yang pertama kali ibu lakukan yaitu dengan mengisi kolom-kolom yang masih kosong itu dengan hal apa yang mau ibu-ibu bikin. Misalnya kan tadi kita mau membuat tabel nama kan. Nah, jadi kita perlu ketikkan dulu nomor, nama, keterangan. Nah, selanjutnya di bawah nomor itu kita perlu ketikkan angka 1 sampai 10. Untuk ini ada cara cepatnya Bu Ibu. Jadi, ibu-ibu ketik angka 1 dan 2 di bawahnya. Habis itu, ibu-ibu blok 1 dan 2-nya, lalu ibu-ibu tinggal tarik aja ke bawah. Seperti yang terlihat di video. Nah, setelah itu siap, maka kita ke step berikutnya ibu-ibu. Nah, jadi kan untuk kolom B ini yang bagian nama kan kecil sekali ya ibu-ibu kolomnya. Biasanya kalau nama kita itu panjang. Misalnya aja nama Cesa sendiri yaitu Cesaria Dwi Utari. Nah, itu kan lumayan panjang ya ibu-ibu. Jadi nggak muat kalau ditulis di kolom nama ini. Jadi bagaimana sih caranya biar kita tulisannya itu bisa muat? Ibu-ibu bisa klik satu kali di mana ibu-ibu ingin membuat kolomnya jadi besar. Karena kita tadi mau melebarkan kolom nama, maka kita klik di nama kan ibu-ibu. Terus ada perbatasan garis antara huruf B dan C yang di atas ini. Kita lihat sampai kursornya ini berubah gitu ibu-ibu. Nah, ibu-ibu bisa klik 2 kali di garis antara B dan C itu. Lalu ibu-ibu tarik ke seberapa yang ibu-ibu mau lebar kolomnya. Maka kolom bagian nama pun udah menjadi lebar. Begitupun dengan kolom keterangan. Kan tadi tulisannya itu kayak berlebih gitu ya ibu-ibu. Jadi kita mau memberi dia agak lebar dikit. Nah, kita bisa
lakukan hal yang sama dengan kita lakukan dengan nama tadi. Untuk nomor kan itu masih agak besar ya ibu-ibu, jadi kita harus agak kecilkan sedikit. Jadi ibu-ibu juga bisa tarik lagi di antara A dan B, lalu ibu-ibu tarik hingga kolom A-nya menjadi kecil. Nah, setelah tadi kita mengatur lebar kolom kan ibu-ibu, sekarang kita membuat tabelnya. Caranya itu ibu-ibu blok dulu dari nomor ini sampai ke sini ibu-ibu. Untuk ngeblok itu ibu-ibu udah tahu kan, kita klik 2 kali di kolom mana yang mau kita blok, lalu kita tahan sampai mana yang mau kita blok juga. Setelah itu kita lepas deh tahanan kursor kita. Lalu setelah kita blok, kita arahkan kursor kita ke toolbar, yang dimana kita klik bagian bottom border di atas itu. Nah, kan ada tuh segitiga kecil yang terbalik itu ya ibu-ibu. Ibu-ibu bisa klik 1 kali di situ dan nanti akan muncul banyak pilihan. Terus ibu-ibu bisa pilih yang tulisannya all borders. Oke, setelah itu setelah ibu-ibu klik all borders tadi, maka nanti hasilnya akan seperti ini ibu-ibu. Oke, selanjutnya, namun ibu-ibu bisa kita lihat ya bahwa tabel kita itu kan belum rapi tuh ya, karena biasanya kan yang di atas itu letaknya di rata tengah. Jadi, kita perlu blok dulu ke samping dari nomor, nama, hingga keterangan. Setelah kita blok, maka kita bisa pilih center atau rata tengah yang ada di toolbar. Nah, barulah di bagian atas ini jadi rata tengah ibu-ibu. Begitupun untuk nomor ibu-ibu, biasanya nomor ini kan letaknya juga di tengah biar rapi ya. Jadi kita blok dulu ke bawah dari nomor sampai 10. Lalu kita lakukan hal yang sama, yaitu kita pilih center atau rata tengah ya ibu-ibu. Nah, karena tadi udah selesai, kita untuk membuat tabelnya kan udah rapi ya ibu-ibu. Jadi kita bisa klik file untuk menyimpan dokumen, lalu kita pilih save as, terus kita pilih di documents dimana kita tempat mau menyimpan, dan kita bisa ganti namanya menjadi file apa yang mau kita bikin ibu-ibu. Nah, di sini Cesa bikinnya tabel nama Excel. Jika sudah, lalu kita klik save, maka nama dokumen kita pun udah berubah menjadi tabel nama Excel. Nah, sekian ibu-ibu materi kita tentang pengenalan icon dan instrumen dalam Microsoft Excel kali ini. Mohon maaf ya ibu-ibu kalau ada salah pengucapan kalimat. Semangat latihan terus ibu-ibu!